Sayu Kasalima Asahiwa. Suara Plus 62. Suara tambah 62. Suara Plus 62. Suara Plus 62. Berbagi cerita se-Indonesia. Kembali lagi di Suara Plus 62 dan MG Listener masih bersama saya Nurdian Santoso dan masih di momen spesial penayangan perdana siaran MG Radio Network secara terestrial di frekuensi 94,7 FM hari ini 10 November ya bertepatan dengan Hari Pahlawan. Benar sekali. Dan juga diingat tadi ada kekuatan radio juga ketika 10 November itu. Dan tidak salah jika hari ini MG Radio Network meluncurkan siaran perdananya di tanggal 10 November. Jadi Hari Pahlawan, terus hari pertama pula MJ. Dan hari ini Nurdian, hari yang sangat spesial juga. Kita akan kedatangan tamu spesial, seorang tokoh media senior yang juga Presiden Direktur Metro TV, Pak Don Bosco Salamun. Pak, selamat siang Pak. Sehat Bang Don. Selamat siang Mas Nurdian. Siang Bang Don, sehat. Tiba-tiba ada di radio kalian ya. Jadi udah lengkap rasanya Pak ya. Itu ada dia. Cetaknya, TV-nya Ini sekarang. hanya pindah ruang dari sebelah Pindah ke ruang sebelah. saja. Tidak membatasi ruang dan waktu. Ya. Nih, lanjut aja nih, karena nanti Pak Don ini ada tamu spesial juga nih yang mau hadir Sangat nih. spesial katanya. Nah Pak Don, hari ini kan hari pertama ya, MG Radio Network tayang terestrial. Nah kalau zaman sekarang nih Pak Don, apa masih laku ini radio? Ya pasti tetap laku dan sampai kapanpun akan tetap laku. Dari dulu sampai sekarang. Saya pertama kali berhubungan dengan dunia luar itu lewat radio. Dan radio itu selalu menjadi teman setia kemanapun kita pergi karena dia bisa didengar kapanpun begitu. Jadi semua jadi enak. Dan saya berbahagia karena hari ini siaran perdana radio kita. Kemudian saya kebetulan mengulas editorial media Indonesia. Lalu kemudian di on air kan secara langsung dan di call bahwa kita siarannya juga ditangkap di radio kita gitu. Luar biasa. Tapi radio itu akan selalu ada selamanya. Jadi aman sepanjang orang punya kuping tidak rusak gitu, dia akan mendengar radio. Baik Pak Don. Nah ini Nurdian mau ngasih surprise nih. Siapa yang kita wawancarain sekarang? Ada Ketua Umum PRSSNI. Wow. Apa itu? Ketua Umum Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, Mas Erick Thohir. Selamat siang Mas Menteri. Suatu kehormatan banget nih Bapak Menteri ada di sini. Pak Erick, ini orang super sibuk. Ini diwawancara jadi ketua PRSSNI bukan Ya, tetapi orang super sibuk dan berbahagialah karena ini radio pertama yang bisa mendapatkan suara Pak Erick Thohir. Iya betul, luar biasa. Terima kasih Pak Erick. Terima kasih Mas Nurdian, Mbak Desi, gimana sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Erick juga harus jaga kesehatan juga ya. Iya, ini Lagi isolasi, karantina. Iya itu makanya penting. Itu Pak Erick itu ya sudah dari Dubai kemana lagi urus Roma. BUMN seperti nggak ada waktu tidurnya. Kapan tidurnya Pak Erick nih? Sekarang ini Pak karantina disuruh istirahat. Urus BUMN. Walaupun banyak Vicon lah, kayak kemarin juga hari Selasa Vicon, hari ini Vicon, tapi Iya, tapi begitu banyak topik yang masuk dan kemudian kepalanya dibagi-bagi dan pikirannya saya nggak bisa Pak Erick. Tapi Pak Erick ini kan bukan orang baru juga di radio karena dia pendiri Mahaka Group ya Pak ya, benar ya Pak ya? Iya. Mahaka Advertising, terus punya Harian Republika juga, punya macam-macam deh kalau di dunia media. Berarti raja media juga Bapak ini, Pak Menteri. bekas. Sama juga bekas presiden klub bola Inter Milan, bekas. Iya Pak, bener Pak. Di olahraga main, di radio main, Bapak Menteri main, pengusaha main. Nah, Nurdian Sekarang penasaran nih Pak. fokus pelayanan publik. Nurdian penasaran nih Pak, rekan saya Pak. Mau nanya banyak buat Bapak nih Pak. Pak Erick, maaf ini mengganggu istirahat karantinanya. Walah, nggak istirahat kok, tetap kerja pakai Vicon. Iya Pak Erick. Kita bicara soal radio Pak Erick. Jadi selama pandemi ini radio juga mengalami peningkatan yang signifikan untuk pendengarnya. Di data PRSN ini sendiri sejak 2017 loh meningkat sebanyak 21% kalau nggak salah ya. Dan mampu mencapai hampir 23 juta pendengar per hari di 10 kota. Kalau menurut Mas Erick sendiri bagaimana prospek industri radio ini? Ya memang tadi yang dibilang Bang Don, cara mendengarnya aja yang beda. Kalau dulu pakai radio analog, sekarang kan
dengan ada digitalisasi dia bisa didengar dimanapun. Tetapi yang kunci kemenangan radio itu kan intimasi, ya. Dia intim. Ya. Ini betul-betul Dia- pernyataan Ketua PRSN ini, intimasi. Dia intim, Iya, dia iya, betul. menemani kita, ya sedang misalnya kita sedang baca atau sedang ini, tetap radio kan lebih mudah dibandingkan media lain gitu. Intimasi jadi dan yang lebih kuncinya personal memang ya. Intimasi ini yang harus dipertahankan. Ya. Betul. Pak Erik, untuk membangkitkan kembali industri yang mungkin juga tidak kalah dengan kemudian masuk ke streaming gitu. Seperti apa yang harus dilakukan para pengelola radio sebetulnya? Ya kan eranya sekarang kolaborasi. Ya. Jadi apakah dengan sosial media IG, apakah dengan sosial media YouTube, podcast, ya itu akhirnya kolaborasi. Jadi bagaimana peran radio itu harus bisa jalan di tengah di antara digitalisasi yang terjadi ini. Karena kan tetap radio itu tadi kekuatannya intimasi, kita bisa dengar orang bicara, curhat, lalu juga bisa interaktif, dikasih musik lagi, kan begitu. Nah, ini yang saya rasa tinggal dicari experience-nya gimana, arus digitalisasinya tetap mesti dibuka, tapi juga peluang kolaborasinya menjadi sangat penting. Pak Erik, saya mau nanya, tadi itu baru saya dengar dan saya, ya mungkin karena saya tidak terlalu akrab dengan radio, ternyata intimacy, kata kuncinya gitu ya. Sekarang kan platform untuk menyiarkan itu kan pipanya kan begitu banyak dan borderless bisa ke seluruh dunia itu Pak Erik. Betul. Nah itu yang nggak boleh ditutup oleh radio. Sekarang kan radio itu online. Ya. Bahkan di banyak negara ada yang memakai radio satelit, iklannya tidak ada, harus berlangganan. Itu di Amerika. Nah, tetapi apakah itu di banyak negara bisa terjadi? Saya rasa belum. Tetapi kuncinya tetap radio itu memang dekat sekali sama, mohon maaf saya nggak ada bicara jelek mengenai TV. Tapi kalau TV itu kan kita visual, dengar. Tapi kalau radio itu kan kita bisa ngerjain yang lain sembari ngedengerin. Nah itu yang punya. Jadi gini, kalau Desi manggilnya Pak Menteri aja deh, nggak berani kayak Nurdian manggilnya Mas Erik. Jadi begini Pak Menteri, kan sekarang ini jujur aja media apalagi radio itu kan ngencangin ikat pinggang karena iklannya semakin sedikit. Nah kuenya itu dibagi-bagi itu semakin sedikit. Nah ini tiba-tiba MJ Radio nih Media Group nih ngeluarin radio. Nah kalau menurut Pak Menteri ini kira-kira ini gimana sih? Bisa nggak ini bertahan lama nih prediksinya dengan kondisi yang bagi roti rame-rame nih? Iya kan sekarang yang namanya iklan itu tidak hanya diberikan ke satu media saja, tetapi bagaimana kita menjual package. Jadi ada sosial medianya, ada medianya, ada lainnya, itu menjadi satu package bersama event. Jadi memang eranya seperti itu sekarang. Jadi nggak bisa jual radio, jual TV, ya kan. Bahkan yang namanya koran pun sekarang kan udah e-paper online, gitu. Jadi ya memang cara packagingnya sudah berbeda sekarang, cara berjualannya. Ya, Mas Erik, kekuatan radio ini juga sangat-sangat besar juga gitu ya. Tapi yang perlu mungkin kita harus waspadai juga di tengah sebaran hoax kali ini, mungkin kan di tengah di era serba digital juga bagaimana tuh? Ya, saya selalu menekankan bahwa saya juga kan backgroundnya media seperti Bang Don. Kita kan yang membedakan media seperti kita dengan media individu yang memang sekarang tren juga, itu kan check and balance. Nah, kalau kita itu kan terikat dengan sumpah daripada jurnalis yang dan harus kode check and etik, balance. betul, kode etik Dengan jurnalistik. kode etik gitu, itu yang membedakan. Dan bahkan figur-figur yang ada di dalam society, ya sebuah grup media, itu pun dia terikat. Jadi seperti wartawannya, seperti
pembawa acaranya terikat gitu. Jadi itu yang saya rasa check and balance ini penting. Kenapa? Sekarang dengan hoax-hoax ini kan ya, saya kemarin juga belajar di banyak negara ketika saya traveling seperti di UAE. Ya, ada kata-kata yang menarik. UAE itu juga terbuka kepada semua pihak untuk mengkritisi. Ya. Tetapi ada yang kata-kata yang menarik saya ngeliat dari UAE. Tapi harus responsibility. Artinya apa? Dia mengkritik boleh selama bahan yang dipakai mengkritik itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Ya. Nah, itu jadi bagus. Sekarang kan eranya kadang-kadang semua bicara tanpa data. Iya. Hit and run aja gitu lalu maksudnya. seakan-akan heroik gitu. Dan ada yang menggunakan itu untuk blackmail itu, Pak Erik. Iya, itu yang jadi bagian yang saya justru kasihan dengan generasi muda kita, yang akhirnya sekarang mereka adalah bagian dari demokrasi, tetapi kadang-kadang mereka disuplai oleh informasi yang salah. Padahal ini generasi masa depan kita. Ya, jadi kan Bapak udah bilang tadi Pak harus ada responsibility tanggung jawabnya. Nah, menurut Pak Menteri, rambu-rambu apa sih yang harus diperhatikan oleh pelaku industri radio agar bisa menjadi media yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya untuk MJ Radio kita ini, Pak? Ya, saya rasa kan ini MJ Radio bagian dari grup besar ya, Media news, Group. Ya, media group yang memang selama ini track recordnya, check and balance-nya ada. Jadi selama itu bisa dipertahankan, tetapi ya di radio ini kan harus intimate, tadi garis bawahnya nih, beda dengan televisi dan lain-lain. Jadi memang bagaimana segmentasi dari radio ini juga harus benar-benar dipikirkan. Dan memang radio ini kan sangat lokal. Jadi penting sekali isu-isu masyarakat yang ada di lokal itu harus benar-benar dirasakan. Menjadi sebagai vibrant untuk orang itu untuk klik kepada si radionya tersebut gitu. Nah, itulah Des, kenapa kemudian saya memanggil Bapak Menteri Erick Thohir ini Mas Erick. Karena ada faktor koordinasi gitu ya. Orang tadi saya cukup kenal baik. Ini bukan SKSD kan? Cukup baik Pak Erik ini, tapi memang kalau kita ikuti cara berpikir dan bekerjanya, jangan-jangan dia akan kewalahan untuk lihat. Jangan-jangan Nurdia ini mau jadi staf ahlinya Bapak Menteri ini. Amin. Komisaris, jadi komisaris. Sekarang trennya yang mengkritik komisaris lah. Pak Erik sibuk sekali sekarang. Setelah karantina ini ada kerjaan apa lagi, Pak Erik? Ya, saya Bang Don, ya memang kan kewajibannya mesti karantina 3 hari. Tetapi tentu selama karantina ini kemarin kan tetap ada rapat-rapat, bahkan Bapak Presiden tetap mengundang rapat mengenai G20, tuan rumah tahun depan yang harus dipersiapkan dengan baik dengan macam-macam isu yang akan diangkat bersama para menteri. Kemarin juga ada rapat internal mengenai hasil kunjungan UAE dan Inggris yang memang penting untuk di follow up. Selain ratas-ratas rapat kementerian yang memang harus tetap dijalankan, dan juga ya tadi ada launching dari Telkomsel untuk aplikasi kesehatan Vita, ya tetap kita lakukan lah. Dan karena memang ya tugasnya sebagai pelayan masyarakat, ya kita harus siap kurang tidur, kurang temen, ya kan, dan kurang lainnya. Sudah begitu dikritik lewat hoax lagi. Ya, saya rasa itu bagian dari sabar ya sebagai Pak. pelayan publik ya, karena sebagai pelayan publik kita harus siap dikritik, difitnah. Dituduh macam-macam. Yang penting lillahi ta'ala dan istiqomah mungkin Pak ya. Tidak terjebak di situ. Pak Menteri, nih Pak Menteri kan udah lama nih menjadi pendiri Mahaka Group yang punya radio. Nah, kita ini kan sebagai ibaratnya bayi baru lahir. Kalau misalnya berguru kepada Bapak Menteri yang udah bapaknya media nih, boleh nggak sih Pak bagi-bagi kiat gimana sih biar bisa oke lah gitu loh Pak?
rasa begini bahwa tren daripada industri media kan berbeda. Saya rasa interaktif dan melayani keinginan daripada pendengar atau penonton itu sangat penting. Tetapi jangan terjebak tidak responsibel. Karena pasti ya mereka akhirnya mengerti karena ini akhirnya di drive, di framing. Mereka ngerti anak-anak muda sekarang ini ya, apalagi yang namanya generasi Z, ini yang usianya di bawah 24 tahun, ini mereka sangat amat pintar karena mereka informasinya dari segala lini. Betul. Nah, itulah yang saya rasa penting sekali generasi Z ini juga menjadi harus bagian daripada target market media itu sendiri. Saya setuju dengan pandangan Pak Erik. Sebetulnya orang pada akhirnya akan cenderung mencari mana yang paling benar, mana yang paling reliable. Kira-kira begitulah. Dan kita harus menyajikan konten seperti itu, Pak Erik. Iya. Karena kan mayoritas nanti Pak Don itu kalau kita lihat kenapa Bapak Presiden bicara ibu kota baru lagi, karena memang pertumbuhan penduduk kita di tahun 2035 ada penambahan 50 juta. Di tahun 2024-2030 saja 60-70% usianya itu di bawah 40. Berarti di situ ada generasi Z, ada generasi Y, ada generasi milenial yang memang antar generasi itu pun mereka sangat berbeda pola pikirnya. Iya, betul. Nah, ini yang saya rasa tren itu harus dibaca. Ya. Tantangan-tantangan ke depan, apalagi di masa-masa pandemi ini untuk sebuah radio itu, Pak Menteri gimana, Pak Menteri? Ya tadi, ya harus dia segmentasinya kuat. Segmented dan lokalnya kuat, isunya, tetapi harus disajikan secara responsibility dengan juga membaca tren daripada kejadian hari itu. Ya. Jadi memang sekarang ya kalau di TV dulu ngeliatin rating, ya kan ngeliatin rating. Iya, betul. Nah, pagi-pagi dulu rapat rating dulu dilihat. Kita itu hamba rating. Kan? Tapi kalau menurut Pak Menteri ini kira-kira mana yang lebih menjanjikan, TV apa radio nih, atau media Medcom? Sekarang sinergisitas tadi tidak bisa dikotomi. TV, radio, sosial media nggak bisa dikotomi, itu harus konvergen, menjadi satu bagian konvergensi. Bahkan individu yang ada di grup itu harus menjadi bagian. Ya, betul. Nah, Mas Ya Erik. kita lihat sekarang dengan tren sepak bola dan tren basket. Oh ya, sebagai orang yang berpengalaman ya Pak ya. Pak Menteri, Ya, kalau sekarang kan kalau kita bicara kenapa sepak bola sama basket Indonesia lagi naik daun sekarang, karena banyak figur-figur daripada YouTuber atau social media player seperti Raffi, Atta, Gading mulai masuk ke dunia olahraga. Iya benar. Ini suara klub pemilik sepak bola di sini. Saya masuknya dulu, iya kan, tahu, iya kan, ajak mereka semua. Nah akhirnya sekarang itu menjadi tren baru, ya. Para social media players ini berkonvergen dengan sesuatu yang real sekarang. Ya. Pak Erik, orang itu, Pak Erik, orang itu ngefans pada radio atau pada penyiarnya ya? Atau pada pemiliknya? Saya rasa sekarang tidak bisa dikotomi seperti itu karena merek sebuah media itu penting, tetapi pembawa acara juga dengan kehidupan pribadinya, dengan bagian dari pekerjaannya itu menjadi bagian penting juga di dalam ekosistem daripada media tersebut. Lebih kompleks sekarang, lebih kompleks ya.
Kalau Ya, lihat lebih kompleks lah. kalau lihat persaingan kan pilihan begitu banyak ya. Ya, tapi itu kan seninya bahwa Indonesia sudah mengamini kita pasar bebas, Iya. tetapi yang selalu saya dengungkan sekarang harus berpihak. Itu kata Karena seorang kita tidak mau yang namanya market Indonesia yang sangat besar ini tidak dipakai untuk pertumbuhan daripada ekonomi bangsa kita. kalau ini jawaban seorang bisnismen. Udah benar tuh pengusaha. Kita Pak bilang Menteri. tantangannya itu berat deh Bang, itu seninya. Ya, betul. Iya. Betul. Dan yang paling penting Bang Don tadi Iya. yang kita harus sepakat, market kita ini jangan dipakai pertumbuhan bangsa lain, harus Itu dipakai betul. pertumbuhan bangsa kita. Setuju. Iya kan, bukannya berarti kita anti asing, anti apa, tetapi ya Itu betul. sudah waktunya kita market terbuka, tapi keberpihakan ada. Ya, betul. Harus kita lakukan karena kita nggak bisa mendiamkan daripada media semua asing, game asing, ya. Nanti pembawa acara asing, ya kan? Pembawa Tapi acara robot lagi nanti. Tapi ngomong-ngomong nih Bapak kemarin keliling dunia ke Roma, Scotland, ke Dubai, itu bawa oleh-oleh nggak Pak ya? Kali aja ada. Oleh-olehnya apa Ya, Pak? saya rasa Pak Presiden yang bawa oleh-oleh lah. Bagaimana Pak Presiden Luar biasa komitmennya. bawa investasi ketika di UAE. Iya. Iya. Tapi keren tuh kemarin acaranya Pak ya, 32,7 Indonesia tuh. miliar, Iya kan? 600 Lalu di Inggris di COP 26 juga kita 92,9 diapresiasi. miliar. Itu kan luar biasa. Iya. Bapak juga mau buka di Sarinah ya Pak ya? Kata kemarin saya lihat di beritanya Pak ya. Untuk para pengusaha enggak. di Dubai. Sebenarnya Sarinah itu kan harusnya bukannya hari ini. Cuman karena COVID ditunda jadi Maret. Maret 2022 Pak ya. Mas Erik ini Iya. sudah hari keberapa karantina Mas Erik? Besok terakhir karena saya kan mendaratnya Senin. Jadi pas 3 harinya baru besok sore. Nah, Pak Naik Menteri, nggak Pak berat enggak. badannya Pak 3 hari di rumah karantina? Justru traveling kemarin naik, sekarang turun lagi. Saya kira ini menjadi contoh yang baik Pak Erik. Pak Presiden, Pak Erik, mereka itu karantina 3 hari karena sebelumnya kan banyak isu pejabat pulang dari luar negeri, anggota DPR pulang dari luar negeri, Kucing-kucingan. ikut pintu khusus saja dan tidak ikut karantina itu Pak telur Erik. tikus kali Bang ya? Nah. Atau mungkin tikus memang kali Bang. Kita pernah bikin kemarin itu minggu kemarin. Di Kita dengar realitas. Pak Erik. Akhirnya kan kembali tanggung jawab lah, karena Iya. kan kita juga harus menghormati daripada Rule ya, aturan. masyarakat yang berdisiplin, ya kita harus menjadi bagian Betul dari sekali. hal yang itu. Setuju Pak Menteri. Luar Mas biasa. Erik selama di karantina aktivitas apa aja nih Mas? Ya tadi pikon semua terus-terusan ya. Dan mulai Cuman Mas enaknya Nurdian. kan saya biasanya kalau jam 5 selesai waktu kantor biasanya kan masih rapat fisik sampai malam menerima tamu. Hari ini kan dilarang menerima tamu. Jadi kosong. Pokoknya gini, kalau lihat Menteri Erik, kalau tidak kerja itu bisa sakit. Oke. Kalau tidak sibuk Jangan-jangan bisa masih sakit. main basket Jadi di rumah. selalu sibuk. Selalu sibuk. Tapi Bang, di sela-sela kesibukan Bang Mas Don Erik tahu aja meskipun tuh. karantina, Jadi sebenarnya kalau nggak kerja sakit bener juga. Itu betul. Itu kita kadang-kadang mobilitasnya aduh agak out of our mind. Vitaminnya apa itu Pak Menteri? Ya tiap pagi vitamin C sama D3, kalsium, Wah. Mas Erik itu aja. Wah, tapi tetap kuat ya Pak ya. Pak Menteri. buat nambah imun nih mungkin ya. Lagu kesukaan Mas Erik apa sih? Wah, tergantung lagu apa. Ada punya pengalaman dengan lagu tertentu? Pengalaman dengan lagu tertentu ya, kalau Asian Games lagunya Via Valen, memang MC muter lagu dangdut. Kalau untuk Pak Menteri apa sih yang enggak kita cariin? Tapi tunggu dulu Nurdian. Kita belum dengar nih pesan-pesannya Pak Menteri nih untuk NG Radio Network. Gimana tuh Pak? Ya, saya rasa kembali sebagai radio pemberitaan, ya saya berharap tadi jangan terjebak hanya clickbait.
Ya. Ya, di mana sekarang menjadi tren, tetapi tanggung jawabnya tidak dijaga. Apalagi kadang-kadang sekarang sering juga memframing di satu hal dan satu hal yang tidak ada berhubungan seakan menjadi satu kesatuan. Nah, saya rasa secara sensasional itu didapatkan, tetapi secara long term orang akan melupakan. Setuju. Jadi setuju. Check and balance, responsibility, menghargai daripada narasumber ataupun siapa, saya rasa kultur kita disitulah. Dan saya yakin tren ke depan kita akan dituntut makin responsible, akan makin dituntut ke arah sana. Baik. Tapi jangan lupa tren. Nah, trennya itu penting, betul. gitu. Ini saran yang bagus untuk dipegang sama teman-teman di MG Radio. Jadi pedoman juga Bang ya? Pedoman. Dan itu sepanjang pengalaman saya Pak Erik, pada akhirnya orang akan mencari yang benar. Ya. Kita berharap yang sekarang ini tren yang akan ada akhirnya gitu. Karena orang juga rasanya akan sampai pada tahap ketika dia merasa dibohongi, itu kemudian masuk dalam jebakan seperti itu, akhirnya justru menjadi malu begitu Pak Erik. Iya. Dan saya rasa kan banyak kemarin CEO Pfizer aja di hoax. Oh iya. Ditangkap katanya gitu. Ya. Itu udah tetapi kan banyak media-media yang menulis bukan media yang bertanggung jawab. Ya. Saya rasa kita nggak mau lah menjadi bukan bagian yang check and balance, hanya menghalalkan segala cara. Ya. Mas Erik, kami mau pamer nih. Mas Erik kan sebagai Ketua Umum PRSSNI juga kan, kita harus kasih tahu ke Mas Erik nih, ada kekuatan MG Radio Network. Apa itu? Kita bisa merilai headline news dan merilai siaran-siaran dari Metro TV, dan kita akan simak headline news pukul 14. Nanti setelah itu kemudian kita akan lanjut lagi obrol-obrol sebentar dengan Mas Erik yang lagi di karantina. Oke, MG listener, jangan kemana-mana. Kami akan lanjutkan lagi setelah headline news pukul 14 dari Metro TV. 94.7 FM, MG Radio Network. More than just news. Saya mengenal beliau ini dan hubungannya dengan Pak Boy Thohir kakaknya. Ini dua, kalau mau jadi lihat contoh keluarga yang rukun, hubungan adik kakak yang rukun, lihat Boy Thohir sama Erick Thohir. Oh. Kenapa Bang? Saling bahu Tanya aja, coba tanya aja. Kenapa? Penasaran nih. Kenapa Pak Menteri? Rukun bukan KKN loh. Iya betul, bukan KKN pasti. Coba cerukunnya gimana Pak? Saling bahu-membahunya itu gimana Pak Menteri? Ya, saya rasa alhamdulillah Bapak Ibu saya lah. Dalam arti Bapak saya itu kan sejak usia 10 tahun beliau merantau dari Gunung Sugi ke Tanjung Karang, lalu ke Solo, lalu ke Jakarta untuk mencari pendidikan. Karena dia tahu tanpa pendidikan itu sulit untuk sukses. Dan ibu saya sendiri ya memang sejak kecil kita dididik bagaimana disiplin. Nah, ditambah lagi dengan kekuatan mereka berdua itu, saya setiap hari Minggu itu keluarga besar kita wajib untuk makan bersama. Nah, jadi wajib makan bersama. Kita sangat kuat dan kita satu dan lainnya saling mendukung, dalam arti berarti intervensi di kehidupan masing-masing, tapi justru ketika saling mendukung gitu, bukan berarti malah melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Kalau modal usaha itu saling mendukung juga atau misalnya saling supply gitu bagaimana tuh Pak Menteri? Ya kalau saya kebetulan kan sejak dulu karena bapak saya melihat Boy itu bijak dan lebih konservatif, jadi Boy yang kakak saya diangkat sebagai kepala rumah tangganya dalam arti. Nah kalau kebetulan kalau saya itu kan namanya aja Eric dari The Viking, bayangin. Kalau Boy Garibaldi, kalau di Italia Garibaldi itu
pejuang yang mempersatukan Itali ya. Itu beda. Jadi lebih keren nama Erick Thohir ya daripada Boy Thohir. Karena Erick itu Viking, jadi ya saya kebetulan sukanya di luar bisnis keluarga waktu itu, makanya saya lebih ke media dan sport. Olahraga ya, betul, media dan sport. Ya cuman akhirnya ya kembali ketika Pak Presiden meminta saya untuk bantu beliau sebagai pembantu beliau yang harus siap diangkat, harus siap dicopot, ya kan. Jadi ya seluruh usahanya kita serahkan ke Boy lagi sekarang. Jadi gimana tuh perasaannya Pak Menteri? Ya, karena kan udah nggak boleh. Perasaannya gimana tuh Pak Menteri? Biasa seorang pengusaha yang bisnisnya banyak kan, mungkin lebih dari 20-30an kali itu ya perusahaannya. Terus sekarang tiba-tiba karena jadi menteri harus ngelepas satu-satu kepada kakak kan. Nah, kira-kira ada bagi hasilnya atau gimana itu Pak Menteri? Ya ada lah, karena dulu sendiri waktu Mas Boy diberi kepercayaan apapun. Kenapa hasilnya, dipanggil Mas Boy? Biasanya Mas Erick ini panggil Kak Boy. Kak Boy. Ya, jadi dia pasti ada lah bagi hasilnya. Ya sama lah ketika sekarang saya harus pejabat public service ya, ya minta tolong ya nitipin anak saya dan keluarga saya lah, habis gimana? Tapi ini Pak Menteri, ini maaf nih Pak Menteri, ini kan adik kakak nih saling sangkut menyangkut. Nah kemarin dengar berita yang baru-baru kemarin itu gimana tuh? Aman-aman aja kan Pak? Gini, konteksnya itu kan jelas. Ya kalau sejak awal saya sebagai Menteri BUMN, kita punya kesepakatan ya garis merah, ya tidak boleh ada usaha keluarga di BUMN, ya kan? Dan kalau kita lihat ya sampai hari ini seperti itu. Ya. Dan konteksnya kita ya sangat menjaga pakem itu. Jadi ketika kita bicara PCR itu jelas ya yang namanya Kaboy itu kan memakai yayasan dan memang fokus kepada bantuan kepada masyarakat. Betul. Nggak ada hubungannya. Saya sebagai Menteri BUMN di awal-awal kita membawa 16 lab waktu itu yang sangat-sangat kurang pada saat itu di bulan April Mei. 16 lab BUMN itu kita pakai, emang kita kasih ke Boy Thohir kan enggak, kita taruh di perusahaan-perusahaan BUMN dan bahkan sebagian kita sumbangkan ke daerah gitu. Jadi karena pada saat itu yang namanya PCR mahal sekali dan kalau kita lihat juga jangan dikotomi seakan-akan swasta ini tidak punya tanggung jawab. Dari awal pihak swasta itu banyak loh menyumbang saat COVID, ada APD, ventilator, semua grup swasta ya, grup media grup juga ini menyumbang. Ya, grupnya Haritano menyumbang, grupnya MTEK menyumbang, grup keluarga besar juga menyumbang. Jadi apa? Gotong royong. Media grup nyumbang hotel itu, Pak Erick. Nah, nyumbang hotel di Sheraton. Terus nanti jangan disangka juga gara-gara nyumbang hotel mencari income di hotel tersebut kan susah, iya kan? Terus ini Pak media grup itu memberikan support kepada BNPB waktu itu karena fasilitas hotel sulit. Nah, jadi kalau saya kita ini sangat terkenal dengan gotong royong. Dan pada saat susah, percayalah, pemerintah hadir, kita semua hadir untuk ya sama-sama melayani rakyat gitu. Dan yang penting para pengusaha nasional pun ya turun ke bawah menyumbang. Dan yang penting kekuatan kita, Pak Erick, yang penting kan lihat output akhir bagaimana kita bisa menyelesaikan atau mengendalikan penularan COVID ini, termasuk di antara sedikit negara yang sukses ya sebetulnya ya. Nah itu yang kadang-kadang kan dilupain. Padahal hasil daripada posisi hari ini itu kerja keras Bapak Presiden, pemerintah, para pengusaha swasta, rakyat pun sama-sama melakukan ini. Dan di awal-awal ketika ada kontroversi, ya kan vaksin ini dari Cina lah, macam-macam, hari ini semua terbukti dengan vaksin Sinovac terselamatkan.
Itu betul. Iya kan? Nah, jadi kadang itu yang saya bilang bagaimana peran daripada media itu check and balance penting. Bukan karena hanya mengejar sensasional, ya kan? Dan saya yakin udahlah percaya ya bahwa benar-benar Menteri Pak Jokowi ini kerja keras, ya jangan dipecah-pecah satu sama lainnya, lihat saja. Mana kita saling mendukung sekarang, mau yang profesional, yang punya partai, nggak ada saling menjelekkan. Ya, kita saling mendukung karena kuncinya itu tadi gotong royong hari ini. Siap, Pak Menteri. Ini kita balik lagi nih. Tadi kan di awal Pak Menteri bilang bahwa ada pertemuan keluarga. Nah, di antara sekeluarga itu yang paling sering curhat sama ibu bapak, maksud sama orang tua, siapa Pak Menteri? Pak Menteri sering curhat nggak kalau ada masalah sama orang tua? Saya rasa begini, justru hari Minggu itu kita tempatkan untuk kita menjadi keluarga, bukan bicara bisnis, bukan bicara macam-macam. Ya, karena penting sekali kasih sayang kepada orang tua, apalagi kan ibu saya sekarang udah usia 82, ya kan. Terus bapak saya juga udah almarhum 5 tahun yang lalu. Itu penting sekali kita sekarang harus melayani orang tua kita yang selama ini saya tahu tidak mungkin saya jadi seperti ini tanpa banting tulang mereka berdua, ya. Ketika mereka itu hidup miskin, ya kan, bapak ibu saya kan bukan kayak hari ini. Waktu itu tinggal di gubuk dan mohon maaf buang air pun harus ngegali tanah, ya kan. Itu perjuangan yang saya rasa ya kita harus berterima kasih kepada beliau-beliau, dan itu yang justru kita tekankan kepada anak-anak kita bahwa akhlak karakter itu menjadi penting. Uang bukan segalanya. Gitu. Dan perjuangan seperti itulah yang menjadikan seorang Erick Thohir the Viking menjadi Menteri BUMN. Ya, saya harapkan itu semua untuk masyarakat Indonesia. Tapi penasaran nih Nurdian, kalau curhat berani bermimpi, masyarakat Indonesia ini malu memimpi, harus berani bermimpi. Tetapi jangan hanya mimpi, mimpinya dijalankan. Iya, betul Mas Erick. Tidak salah juga ya, kemudian Pak Jokowi menempatkan Mas Erick di medan yang sangat berat. BUMN, nggak tanggung-tanggung. Tabungan semua pengusaha ekonomi Indonesia bergantung di situ. Makanya itu, kan Mas Erick. Seperti wawancara dengan Kick Andy waktu itu. Betul. Tambah teman atau kurang teman, tambah kurang teman. Kita nonton. Tambah teman atau kurang teman ya? Kurang teman malah, karena ya kan kita nggak mungkin buat policy yang menguntungkan seorang individu. Nah, MJ Radio juga mau bermitra nih dengan Mas Erick dengan BUMN nih kalau kita diizinkan. Sangat terbuka. Tapi temennya yang banyak hilang itu udah berapa? Sampai puluhan, ratusan, Pak Menteri? Ya susah diomongin lah kan, enak. Susah diomongin, tapi kalau berhadapan dengan Erick Thohir, kalau profesional. Ya itu urusannya. Ya itu yang saya pegang Bang Don. Saya ini dihargain di luar negeri karena kredibilitas saya, karena ekspertis saya, bukan karena uang saya. Ya kan. Justru itu yang kita jaga gitu, dan nggak mungkin saya menghancurkan reputasi saya gara-gara hal-hal bisnis yang kotor lah. Ngapain kalau apalagi dengan posisi sekarang. Ngapain? Benar. Masa depan masih panjang. Juga bisnis nggak pernah kotor. Tidak ada yang meragukan Erick the Viking, Mas Erick. Baik Mas Erick, semoga proses karantinanya aman dan bisa kembali beraktivitas melayani rakyat Indonesia. Lari-lari tadi jadi PRSNI, jadi tempat tanya macam-macam. Namanya juga radio kan. Banyak orang ingin mendengar dari Pak Erick. Dan namanya juga radio, dan radio kita lebih intimate. Ini kalau mau dikembangin lagi bisa 5 jam, nggak bisa habis ini. Sudah hampir 1 jam loh kita ini. Begitu kalau di radio, makanya itu radio lifelong. Terima kasih banyak Mas Erick. Terima kasih Bang Don. Terima kasih ya Cep. Terima kasih. Ya, sukses. Pak Menteri. Sayu Kasalima Asahiwa. Suara Plus 62, suara tambah 62. Suara Plus 6 Loro. Suara Plus 62.
berbagi cerita se-Indonesia. Masih di Suara Plus 62 di 94,7 FM MG Radio Network. Bang Don, Ya. lilin-lilin kecil tadi dari almarhum Chrisye. Saya senang sekali lagu itu. MG Radio Network juga masih menjadi lilin kecil, Bang. Di tengah-tengah situasi kegelapan, jangan pernah mengeluh. Kita harus menyalakan lilin. Ya. Masih ada harapan. Selalu ada harapan. Dan kita memberikan informasi yang memberi harapan. Ya. Bukan membuat kegaduhan, pokoknya memberi harapan kepada pendengar kita. Ya. Untuk Metro TV, kepada penonton kita tentang apa yang baik di masa depan. Tapi orang bertanya-tanya nih Pak Don, Ya. kenapa kok pada hari ini 94,7 itu berbarengan dengan Hari Pahlawan? Ya, itu Semangatnya mau simbol. diambil. Ya, itu simbol bahwa semangat kita itu adalah semangat kepahlawanan. Dan jangan berpikir bahwa semangat kepahlawanan itu harus untuk sebegitu banyak orang. Ya. Seberapa kita bisa menjangkau kebaikan, disitulah kepahlawanan itu ada. Oh berarti. Begitu, Bu Haja. Wise. Jadi tidak perlu untuk semangat mengatakan ya. bahwa seberapa kita bisa jangkau, sesedikit apapun yang bisa kita jangkau dan memberi kebaikan dan harapan kepada mereka, itulah kepahlawanan. Dan diawali dengan melakukan siaran. Dan awali dengan melakukan siaran pada hari ini. Begitu. Tapi Pak Don, pemirsa juga pasti nanya-nanya. Ya. Metro Media Group itu kan udah punya Metro TV, Betul. Media Indonesia, Ya. nah terus kemudian Medcom. Ini sekarang jadi ke radio ini sebenarnya ibaratnya maaf ya, tanda Ya. kutip, ini maruk atau memang apa ini namanya nih? Itulah yang dikatakan oleh Pak Erik tadi sebagai konvergen. Jadi media sekarang ini, industri media itu terdisrupsi oleh media-media baru. Maka jalan paling baik untuk tetap eksis dan tetap berkembang di kalangan media mainstream adalah konvergen. Ada televisi, ada radio, ada cetak, ada online, ada digital platform atau digital hub, dan semua itu harus bisa disinergikan untuk kemudian membuat penonton kita, karena karakter kita itu kemudian media news network, ya mereka tahu bahwa kita itu berbeda dan kita itu lilin di antara di tengah-tengah kegelapan ini. Jadi itu ada urusan ideal seperti yang diinginkan oleh Bang Surya sebagai pendirinya, tapi juga ada urusan bisnis, makanya konvergen. Nah kalau bisnisnya ini kira-kira udah kebayang belum nih Pak Doni? Kalau dari mana nih? Ya kan setiap platform itu kan punya penonton sendiri-sendiri. Setiap platform itu juga punya market tentang pengiklan sendiri-sendiri. Jadi mereka tentu akan tahu, mereka tinggal pilih, kita menyebarkan atau kita memberitahu ini platform kita, mereka boleh pilih. Pertama pilih radio, pilih televisi, pilih cetak, pilih digital, Atau atau semuanya? kombinasi dari situ. Ya. Jadi bisa beli satu bisa dapat semuanya kali ya? Betul, kira-kira begitu. Asal cocok harga ya Pak Don? Ini kan era revolusinya sudah 0.4 dan 0.5 nih, Bang. Betul. Ya apa yang harus dilakukan oleh radio, terutama radio saat ini? Saya orang yang bersaing? percaya bahwa apapun platformnya, apapun device-nya, content is always the king. Oke. Konten itu entah konten radio, konten TV, konten online, konten cetak, itu adalah the king. Ini dagingnya. Kalau kita bicara ini, yang lain itu adalah pipanya. Radio itu tetap seperti ini, orang kontennya, tapi platformnya itu bisa lewat streaming, bisa lewat radio di rumah, bahkan bisa lewat handphone, orang bisa nonton, sama seperti televisi. Dulu orang bilang ada first screen, orang nonton televisi di rumah. Kemudian ada second screen, ada nonton televisi di rumah dan di internet, di laptop atau di komputer. Sekarang third screen, orang bisa nonton kapanpun dan dimanapun lewat mobile phone. Jadi sebegitu, atau lewat smartphone, sebegitu perkembangannya, termasuk radio. Tetapi di antara semua itu, orang tetap akan tahu bahwa orang butuhnya itu konten. Jadi ketika orang bilang bahwa media mainstream itu akan mati, itu tidak sepenuhnya benar. Radio itu akan habis atau televisi itu akan habis. Tidak benar. Karena konten adalah dagingnya, konten itu adalah rohnya, sedangkan yang lain itu cara orang menonton. Nah, bagaimana mengolah konten itu untuk bisa didengar, dinikmati, kemudian oleh publik? Kreativitas dan inovasi, Bang. Kreativitas, inovasi, dan roh atau DNA yang kita kasih pada konten itu sebetulnya. Banyak orang bisa kreatif, banyak orang bisa technical itu punya kemampuan, tetapi harus mentransfer karakter, roh ke dalam konten itu adalah bukan saja sekedar art, tapi membutuhkan kemampuan kelompok yang kemudian diterjemahkan dalam konten, lalu kemudian orang akan bisa membedakan
Bu Haja Desibo beda dari Mas Nurdian, atau Mas Nurdian beda dari saya. Dalam konteks media group network itu beda dari grup media yang lain. Atau menonton Metro TV itu beda dengan menonton TV yang lain. Orang akan mendapatkan sesuatu mungkin susah dijelaskan, tapi mereka bisa mengidentify dari mana? Dari kontennya. Dan konten seperti apa? Dia akan menyelami karakter dan rohnya. Ada sesuatu gitu. Karena itu kadang-kadang media itu dipersonifikasikan sebagai orang. Institusi, padahal dia bukan orang, tetapi orang akan tahu kemana. Oh, itu Metro TV. Metro TV dengan konsep bahwa it is not just news. Itu ada lebih dari sekedar itu. Misalnya kalau kita ikutin gagasan pendiri kita, Bang Surya gitu, ini adalah suara demokrasi, ini adalah suara pluralisme, ini adalah suara kebangsaan. Yang membedakannya dari yang lain. Suara kebangsaan seperti apa? Mungkin sudah diterjemahkan dalam partai politik, mungkin itu di partai politiknya. Tetapi kan kita tahu betul bahwa Metro itu sesuatu yang berbeda dari yang lain dalam pengertian positif. Content is the king. Kemudian ada kreativitas, inovasi, dan ada soul, jiwa. Kata kamu ada soul atau jiwa. Jiwa itu yang kita harus kasih dan terus merawat dan terus dikembangkan untuk kemudian bagi kebaikan publik. Tadi apapun ceritanya, sebagai lilin kecil, jangan pernah cengeng di dalam situasi kegelapan seperti ini. Nyalakan lilin. Gitu. Itu juga penting berkaitan dengan SDM-nya, Bang. Itu betul. Dan semua itu kuncinya adalah SDM. Orang seperti kalian, orang seperti saya, itu menjadi penting. It is not just that you have technical capacity. Gitu. Lebih dari sekedar technical capacity. Semua orang bisa belajar teknis. Semua orang bisa belajar menulis. Semua orang bisa belajar untuk membuat berita. Semua orang bisa belajar untuk mengedit gambar. Gitu. Tetapi ketika kamu bicara tentang rohnya, di situ menjadi sesuatu gitu, karena kita sebagai sebuah kelompok punya gagasan, punya pikiran, punya ide, mungkin terlalu tinggi untuk dikatakan ideologi, tapi punya visi. Visi dan misi kita itu jelas, ada di sini gitu. Maka ketika misalnya orang gaduh, kita tidak ikut dalam kegaduhan. Ketika orang bikin hoax, kita menjernihkan hoax. Ada di televisi, ada di radio, ada di cetak, kita menjernihkan itu. Kita ketika orang bicara asal ngomong, kita sajikan data. Kira-kira begitulah. Nah nih Pak Don, kita ini kan radio 94,7 FM baru hari ini Pak Don. Betul. Nah, seberapa yakin kita bisa berkompetisi ataupun bersaing dengan radio senior yang seperti yang sudah ada seperti sekarang ini? Sekarang mungkin usia tidak menentukan. Usia tidak menentukan, karakter itu yang menentukan. Kalau kita datang dengan karakter, dengan soul tertentu ini, ingat ada usia yang sudah tua, tapi karena tidak punya karakter ya sekedar usia. Jadi usia atau kurun pengalaman itu ada yang disebut kronos. Kronos itu urutan kronologi aja. Peristiwa. And then just gone with the wind. Tapi ada yang namanya kairos. Kairos itu di dalam kurun itu kita memberi makna. Itu bukan soal banyaknya atau soal lamanya, tetapi dalam waktu yang sesedikit itu pun kita menyebarkan makna, kita menyebarkan value, kita menyebarkan visi dan misi yang sejalan dengan gagasan pendiri kita, yang kemudian kita tahu bahwa ini memang ada. Karena ini memang aspirasi tentang pluralisme, aspirasi kebangsaan, nasionalisme, itu dan aspirasi tentang sesama saudara sebangsa, ya itu adalah roh kita gitu. Dan hal-hal yang seperti itu sekarang sudah banyak digempur, Bang. Sudah banyak dijamuri oleh hoax, oleh kebencian, oleh hate speech. Gitu. Mudah untuk membuat kita banyak penonton dengan cara-cara begitu gitu. Tetapi kalian kan tidak bisa melakukan hal seperti itu. Kalian terikat pada value, pada visi dan misi yang kita semua sudah tahu. Oh, kita ada di sini. Kita gampang sekali. Ada yang nggak enak untuk diceritakan. Ada kelompok teroris yang tertangkap, lalu kemudian dipikir ada masalah bahwa dia ini pahlawan. Orang bikin lagu gugur bunga, padahalnya dia teroris. Coba bayangkan, itu pasti menarik itu dalam pengertian, oh ini berita besar gitu. Tapi kita harus hati-hati, kita check and recheck. Banyak sekali cerita hoax di luar sana yang kalau kita amplify itu akan membuat kita semua bisa gampang untuk naik, gampang dikenal. Tapi menurut saya itu juga hanya untuk sementara dan kita tidak bisa melakukan itu. Lebih baik
ya lilin kita nyalanya mungkin tidak sebesar yang lain gitu. Tetapi kita tahu kita adalah the most reliable news group gitu. Konsistensi yang penting Bang ya. Konsisten dengan begitu. Tapi Jadi kalau kita jangan dipikir-pikir terbawa. Nurdian Pak Don, satu-satunya Terlalu serius dia ngomong nih. satu-satunya TV yang udah lengkap, ada cetaknya, ada Betul. radionya, ada medcomnya. Nanti kira-kira ini ada apa lagi nih Pak Don? Ya lagi kita. kebayang belum? Saya bicara dengan Pak Mirdal Akib. Beliau punya gagasan untuk digital hub. Oh, Digital hub itu seluruh platform digital kita disatukan. Bahkan itu akan menjadi perusahaan sendiri. Kenapa? Ya digital hub itu adalah era baru sekarang ini. Tetapi kita tetap dengan visi dan misi kita yang harus konsisten untuk jalankan itu gitu. Jadi itu yang akan baru gitu. Dan itu dalam waktu dekat. Karena jadi nggak pernah berhenti nih bisnisnya next. inovasi nggak boleh berhenti. Inovasi nggak boleh berhenti di Inovasi situasi tiada seperti henti. ini. Kita juga punya media academy juga kan? Media Academy udah ada. lengkap ini kayaknya udah paket gado-gado lebih nih. Paket gado-gado dan paketnya banyak sekali dan itu yang membuat kita tetap strong dan eksis di publik. Dan pada akhirnya kan kita strong di publik, kita strong di mata bangsa ini, tapi juga mudah-mudahan kita survive secara bisnis. Baik. Kira-kira gitu. Kita mudah-mudahan bisa survive untuk bisa melawan semua itu Bang. Betul. Dan kita akan kembali lagi di Suara Plus 62 setelah yang satu ini. 94.7 FM, MG Radio Network. More than just news.